gue siapa? Perkenalkan, nama gue Raskaidan. Gue di sini sebagai host di podcast kali ini. Di podcast kali ini gue akan membicarakan tentang peran pelajar dalam demokrasi yang pastinya seru dan bermanfaat. Dan sampai kalian terlewatkan ya di bagian-bagian yang terpentingnya. Oke? Oh iya guys, gue di podcast kali ini tidak sendirian nih. Gue akan ditemani oleh teman-teman gue sebagai narasumber. Oke, silakan masuk teman-teman gue. Halo teman. Boleh dong kenalin masing-masing diri lu pada? Oke, dari gue ya. Halo, kenalin, nama gue Snella Pipa dari kelas 10C. Di sini gue berperan sebagai narasumber 1 guys. Salam kenal semuanya. Konnichiwa, gue Sakila Putri Anjani, gue dari kelas 10C. Di sini gue berperan sebagai narasumber 2. Annyeonghaseyo, nama gue Azra Nabila, gue dari kelas 10C juga. Nah, di sini gue sebagai narasumber juga. Nah, biar lebih gampang gue ngobrol sama lo bertiga. Biasanya lo bertiga dipanggilnya apa tuh? Oke, dari gue ya. Biasa gue dipanggilnya Ipe. Kalau gue biasa dipanggil Kila. Nah, gue dipanggil Zira. Oke, ada Ipe, Gila, dan Nazira. Oke. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke topik, gue mau nanya dong. Sekolah apa yang lu kan masih baru di sekolah ini? Nah, sekolah apa yang lu ambil di sekolah ini? Kalau gue ngikutin 2 ekskul. Yang pertama ada English Club sama badminton. Jadi ya gue pengen menyetarakan lah ya istilahnya otak sama fisik gue. Oh, menarik juga ya. Kalau dari Gila apa tuh? Kalau gue cuma ekskul saman sih, karena fokus di sama aja. Wah seru juga ya. Kalau artis yang satu ini gimana nih? Kalau gue ikut modern dance. Pengen dance aja sih. Keren. Kalau misalkan host kita yang satu ini nih ikutin ekskul apa aja nih bro? Gue di sini ngambil 2 nih, badminton sama futsal. Kan dong yang pastinya. Sekolah juga bermanfaat buat badan gue. Iya betul. Filmnya gue haus nih. Minum dulu ya. Tahu gak sih minuman yang bergizi dan berkhasiat? Emang ada ya? Minuman apaan tuh? Gue tahu nih, pasti susu cikini kan? Ya bener tuh jawabannya. Emang ada ya minuman yang enak terus berkhasiat? Ada nih ini. Pada mau nggak? Mau dong. Ada nih. Sameri siapa? Wah. Ini siapa nih? Siapa dapat? Aman. Dan ini satu buat Ipe. Rasa matcha. Jadi Pak bismillah ya. Ya, kita minum ya. Kayaknya segar banget gak sih kalau siang-siang gini kita minum minuman yang enak gini. Enak guys. Terus gue suka banget sih sama yang rasa matcha ini. Apalagi yang atas strawberry, rasanya kayak creamy gitu. Apalagi yang mirip biskuit, bener. Yang almond juga sih, coklatnya berasa banget. Itu enak semua ya. Enak banget. Tapi bentar deh, tadi lu bilang ini berkhasiat dan bermanfaat kan ya? Tuh. Kira-kira emang apa aja? Manfaatnya meningkatkan kesehatan pencernaan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mendukung manajemen berat badan. Oh, ini udah enak, terus berkhasiat. Gimana kita gak ketagihan ya minum ini ya? Nah, minum dulu sebelum kita masuk ke topik utama. Supaya gak tegang lah ya, kita membicarain bahas tentang topik utama kita. Sebelumnya kalian tahu nggak sih sistem pemerintahan di negara kita itu apa? Pasti tahu dong, sistem pemerintahan negara kita adalah demokrasi. Nah, kalian mau tahu nggak apa itu demokrasi? Nah, jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang dimana mayoritas rakyat berusia dewasa ikut serta dalam pemilu dan menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan pelaksanaannya. Benar ya? Lu mau ngeliat mata dulu nih? Ya. Gue jadi tahu loh arti dari demokrasi itu. Aku juga itu sih ngajar dari Iya. Oh ya udah, kembali ke topik pertama ya. Nah, gue nanya lagi sama lu bertiga nih. Berapa penting pemilu dan demokratis itu? Menurut gue ya, pemilu itu penting banget. Karena pemilu itu sarana bagi masyarakat untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan suatu negara. Dan kalian semua juga harus tahu kalau misalnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis itu merupakan syarat penting dalam pembentukan suatu negara. Berarti pemilu itu beneran penting ya dong? Iya, pasti ya banget.
Cuma nyalain ini, kalau dalam pemilu untuk pemilih pemula ya seperti apa sih? Oh, pemilih pemula itu artinya pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suaranya. Jadi kayak istilahnya dia baru pertama kali nyoblos gitu. Jadi tapi walaupun pertama kali nyoblos, dia sudah memenuhi syaratnya, yaitu berusia 17 tahun. Oh gitu. Peran pemuda dalam TPS itu perannya ngapain? Nah, pemuda bisa ikut serta dalam pemilu loh, kayak jadi calon anggota legislatif dari daerah ke pusat. Nah, selain itu, pemuda juga bisa ikut bantu di TPS. Oh iya, terus dari data yang didapat, kalau generasi milenial itu populasinya sekitar 53% dari Indonesia. Banyak banget kan? Ya, itu tuh Hampir setengahnya dari Indonesia. Iya, bener banget. Terus juga pemuda biasanya di TPS tuh mendata isi daftar hadir sama menyebar surat edaran. Yang pastinya pemuda membantu untuk melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan pada saat acara berlangsung. berarti peran pelajar tuh penting banget gak sih? Maksudnya kayak kita kan masih muda ya, terus juga jadinya tenaga yang kita punya tuh lebih banyak ketimbang orang yang sudah berusia lanjut ya kan. Jadi kita memang berperan seperti itu sih dalam TPS. Nah, yang tadi dibilang kan 53% ya. Situ angkanya bukan angka yang kecil tuh. Nah, emang seberapa pentingnya sih peran pelajar dalam pemilu? Peran pelajar dalam pemilu pastinya penting banget dong, karena hak suara yang kita gunakan akan menentukan pemimpin kita nantinya. Jadi kalau misalkan kita pilih pemimpin yang asal-asalan, itu tuh bakal kayak berpengaruh banget buat negara kita. Jadi jangan sampai kita kayak ikut-ikutan doang gitu kan. Nah, terus juga ada tuh sebagian dari kalangan orang yang bersifat apatisme tuh. Nah, apatisme kalau menurut gue tuh tidak akan merubah kondisi, dan apatisme tidak akan memberikan solusi guys. Jadi kalau kita mau melihat Indonesia kita maju, kita sebagai generasi muda harus berani untuk bersuara. Kalau kamu tuh apatisme itu seperti apa sih? Apatisme itu biasa disebut kayak sikap acula acuh gitu. Jadi kayak dia bodo amatan lah istilahnya gitu. Mau tahu tentang pemilu? Oh ya. Pasrah ya. Iya, pasrah tuh. Oke, lu tahu kan golongan golput itu seperti apa? Contoh golput itu apa sih? Nah, golput itu golongan putih, di mana para pemilik hak bersuara tidak mengeluarkan suaranya untuk memilih calon yang sudah ditawarkan dari pemilu ini. Itu banyak ya, banyak gak sih biasanya kayak orang tuh banyak yang golput gitu kan, karena mereka tuh bingungnya gak sih ya. Ya, banyak, makanya kita sebisa mungkin harus mencegah supaya tidak ada golput kali Iya, ini. iya, benar. Itu bahaya banget ya Iya. sih, sangat berdampak banget buat hasil dari pemilu itu ya kan. Biasanya golput itu kan ada beberapa faktor. Nah, faktor golput itu seperti apa tuh? Faktor golput itu bisa terjadi karena masyarakat, dari banyaknya masyarakat itu ada yang tidak percaya dengan politik, baik itu dari partai atau baik dari calon pemimpin yang akan bersaing pada saat pemilu. Nah, terus yang kedua, masyarakat kurang bersosialisasi, jadi mereka kekurangan informasi tentang adanya pemilu ini gitu. Terus yang ketiga, ada stigma. Jadi stigma itu pikiran kotor atau pikiran negatif tentang si pemimpin ini. Jadi kayak dia tuh nggak mau nyoblos karena mereka pikir kalau misalnya gue nyoblos yang menang pemimpin ini, hidup gue nggak bakal berpengaruh apa-apa gitu loh. Jadi mereka berpikirnya yang jelek gitu. Nah, Gitu sih. yang tadi lu bilang kan itu faktor. Cara mencegah golput itu seperti apa tuh? Nah, golput itu bisa diatasi dengan berbagai cara loh guys, kayak melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya menyumbangkan suara pada saat pemilu berlangsung. Selain itu, cara mengatasi golput juga dapat dilakukan melalui pendidikan demokrasi. Oke guys, podcast kita kali ini berakhir di sini. Seru kan? Dan bermanfaat juga. Ya dong pastinya. Karena kan dengan adanya podcast ini kita juga jadi lebih tahu banyak tentang pemilu ya kan. Banyak lebih tahu juga. Ya, yang tadinya kita nggak tahu tentang pemilu, dengan adanya podcast ini kita jadi lebih tahu gitu, bisa lebih belajar lebih banyak lagi gitu. Oke.
Kita nih ada quotes ini nih. Nah, dari iya nih. kita. Ayo. Satu, dua, tiga. Mari memilih, keluarkan hak bersuaramu. Jangan jadikan generasi milenial menjadi generasi golongan putih. Dadah, guys. Belum divideoin. Dari angle gue tonjok lu ya. Lagi jajan, lagi nyantai-nyantai, pokoknya lu kemari aja. Cakep. Ayo, kalau minta. Ya kalau udah bilang ya. Oh seperti itu ya. Nah, kan yang tadi dibilang tuh peran pemuda Nah, lu di sini belum pernah kenal gua kan? Nah, kenalkan nama gua Aras Faidar. Di sini gua sebagai host dan di podcast Pak dari kelas 10C, di sini gue berperan sebagai narasumber 1 guys. Salam kenal semuanya. Konnichiwa, gue Sakira Putrianjani, gue dari kelas 10C, di sini gue berperan sebagai narasumber 2. Annyeonghaseyo, nama gue Zina Nabila, gue dari kelas 10C juga. Nah, di sini gue sebagai narasumber 3. Nah, biar lebih gampang gua Model dan pengen dance aja sih. Terus kalau misalkan host kita yang satu ini nih, ngikutin ekskul apa aja bro? gua di sini ngambil 2 nih, badminton sama futsal. Dan dong yang pastinya. Eskul juga Dia tuh begini-begini pasti lagi mikir. rasanya gua Gak enak. lagi indut. Kita bisa kan itu kan Gak apa-apa bisa. Gak mau. dari awal kan. Bisa itu masih lanjut kan? Peran pemuda Ya, terus terusnya dulu. Matiin aja. Suaranya malas. Ini dong HP-nya cacat. Patah-patah. Mau pakai HP gua nih. Udah Ini apa jawab dulu dong? Bentar dulu, bentar. Gua. Parah sih. Cut dulu deh.